Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan studi kita kristalisasi masih di kitab 1 Raja-Raja. Dan kita saat ini ambil tema kebesaran Salomo. Ya, maksudnya kemuliaannya lah ya. Salomo itu apa kira-kira ya. Nanti kita akan coba membandingkan dengan kemuliaan Yesus, kemuliaan Tuhan lah ya. Karena Yesus bilang di sini ada yang lebih besar daripada Salomo ya. Itu Yesus katakan lebih besar ketika dia berinkarnasi ya, firman menjadi manusia. Dan kalau kita melihat kemuliaan jasmaninya lah katakan, karena ini kebesaran Salomo, nanti kita melihat ya memang dia jasmani ya. Kalau yang Yesus maksud lebih besar daripada Salomo dalam arti kemuliaan jasmaninya, wah itu bukan berarti begitu. Karena Alkitab pun mengatakan sebelum atau sesudah Raja Salomo tidak ada yang seperti Salomo. Nah, mari kita lihat dulu kebesaran Salomo lah ya, sebelum kita bandingkan nanti dengan maksud Yesus di sini lebih besar daripada Salomo, apanya yang lebih besar. Kemudian nanti kita melihat dalam kekristenan, kebesaran dalam kekristenan ini apa, atau kemuliaannya dalam kekristenan itu apa, dan kita sebagai umat pilihan Tuhan, apa sebenarnya kemuliaan kita ini ya, kebesaran kita ini apa sih sebenarnya. Nah, itu yang perlu kita mau bahas dari tema kebesaran Salomo ini. Pasal 3 ini mengatakan bahwa kebesaran Salomo itu pasal 4 ya, bukan pasal 3. Pasal 4 dikatakan yang pertama berkuasa, berotoritas. Ya, pasal 4 ayat 21 saya baca, maka Salomo berkuasa atas segala kerajaan mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin dan sampai ke tapal batas Mesir, ya. Katakan di sini mereka menyampaikan upeti dan tetap takluk kepada Salomo seumur hidupnya. Jadi yang pertama daripada kebesaran Salomo itu adalah kerajaan-kerajaan, atau dia berkuasa sedemikian sehingga kerajaan-kerajaannya itu di sekitar itu ya, itu takluk kepada Salomo dan memberikan upeti ya. Jadi ini nomor 1 ya, berotoritas lah katakan ya, kebesaran Salomo itu. Yang kedua, ada damai ya, pasal 2 ayat 2 nomor 2 ini, kebesaran Salomo itu di pasal 4 ayat 24 sampai 25. Ini kalau saya baca ini, sebab Salomo itu berkuasa sultana di sebelah kiri sungai Efrat mulai dari Tifsah sampai ke Gaza, dan atas semua raja di sebelah kiri sungai Efrat. Ia dikaruniai damai di seluruh negerinya sehingga orang Jawa, orang Israel diam dengan tentram masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon aranya dari Dan sampai Berseba sepanjang hidup Salomo. Jadi ada damai. Ya, karena dia takluk, dia sudah menaklukkan semua kerajaan-kerajaan di sekitarnya itu, maka yang kedua otomatis akan ada damai. Ini kebesaran Salomo ini ya. Kemudian yang ketiga, apalagi? Kekayaan. Di sini dikatakan, baru yang di pasal ini dikatakan ada kuda yang 40.000 kandang. Ya. Ada yang mengukur kekayaan Salomo, mentransfer gitu ya ke dalam saat ini, dihitung-hitung gitu. Ya itu sudah ratusan triliun ya. Dan paling kaya lah dia ya. Harta bendanya hitung semua ya. Karena emasnya juga udah terlalu banyak sekali. Gedungnya ada 2, istananya dia itu 13 tahun bikinnya itu. Bait sucinya dan sebagainya, semuanya lah. Jadi orang paling kaya lah dia lah ya. Kekayaannya luar biasa lah. Kemudian hikmatnya ini ya, hikmatnya ini melampaui. Kalau dikatakan di sini Tuhan berikan hikmat yang amat besar dan akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut ya. Pokoknya hikmatnya tuh melebihi segalanya. Dikatakan hikmat yang orang-orang timur apa semua. Dan karyanya yang terakhir. Kita lihat karyanya Salomo ini ya.
Ada dikatakan di sini 3.000 amsal dan nyanyiannya ada 1.005. Sajaknya juga banyak sekali tentang pohon-pohon. Mulai dari pohon aras yang besar-besar itu di Gunung Libanon sampai kepada hisop atau lumut. Tumbuh di dinding batu. Dia berbicara juga tentang hewan, burung-burung, binatang melata, ikan-ikan. Jadi kayak ensiklopedik ya. Itulah kira-kira ilmunya Salomo seperti itulah ya. Mau cari tahu apa aja, makanya Ratu Negeri Sheba datang ke Salomo dikasih pertanyaan apa aja, dijawab dengan mudah oleh Salomo. Jadi kebesaran Salomo ini bisa dikatakan ya natural lah, ya alamiah, jasmani. Karena memang Salomo ini di sini kan simbol daripada Yesus ya. Nanti kita lihat ya. Coba dulu kita langsung masuk aja ya. Di pasal yang ini kasusnya di tanda Yunus ya. Saya baca ILT ini di mana Yesus membandingkan dirinya, dia katakan sini lebih besar daripada Salomo. Ya. Ayat yang ke-42 pasal 12 Matius ya. Ratu dari selatan akan dibangkitkannya, maksudnya Ratu Sheba ya, negeri Sheba. Akan dibangkitkan dalam penghakiman bersama generasi ini. Dan dia akan menghukumnya, itu maksudnya Ratu Sheba akan menghakimi generasi ini. Sebab Ratu Sheba itu telah datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan lihatlah yang lebih besar daripada Salomo ada di sini. Jadi begini maksudnya Yesus. Yesus itu sebagai orang yang lebih besar dari Salomo, dia tidak diterima oleh generasi Yudaisme zamannya itu. Ya. Sementara Ratu Negeri Sheba itu jauh-jauh dia datang untuk mendengarkan hikmat Salomo. Artinya dia bukan hanya menerima Salomo, bahkan mengaguminya. Ya. Dia bilang sungguh separuh pun belum diceritakan ya. Dia udah benar-benar bengong lah melihat kebesaran Salomo itu. Si Ratu Negeri Sheba ini. Sementara di dalam zaman Yesus itu orang yang lebih besar dari Salomo, ditolak. Itu sebabnya kata Yesus, nanti di hari penghakiman bangkit. Ya, generasi ini, generasi Yesus itu, plus Ratu Negeri Sheba. Karena Ratu Negeri Sheba ini menerima Salomo atau kagum kepada Salomo, kebesaran Salomo, nah Ratu Negeri Sheba ini akan menghakimi generasi Yesus itu. Ya, artinya posisinya Ratu Negeri Sheba ini tinggi dia. Melebihi generasi Yesus itu. Karena dia menerima Salomo, sementara Yesus yang lebih besar dari Salomo nggak diterima oleh generasinya. Kira-kira begitu ya. Menghakimi dalam arti, kalau Yesaya 26 ayat 9, saudara baca di situ, apabila Tuhan menghakimi bumi, maka bumi akan mengenal kebenaran. Maksudnya jadi menghakimi bukan menghukum dalam arti mencambuki atau bukan begitu. Jadi Ratu Negeri Sheba ini akan mendapat posisi di hari penghakiman nanti bahwa dia akan mengajarilah, menghakimi, menilai, melayani apa semuanya, mendidik dan sebagainya. Mengajar juga itu kan barangkali. Karena generasi Yesus menolak Yesus begitu. Jadi Ratu ini akan memiliki ministry lah katakan untuk menghakimi, melayani ya. Supaya generasi Yesus itu mengenal kebenaran. Nah, sekarang coba dulu kita melihat kebesaran Yesus itu dibanding dengan kebesaran Salomo dalam hal apanya. Kalau dalam hal jasmaninya udah jelas, nggak mungkin lagi ya. Kalau kata ada lagu Ojo dibanding ke ya. Karena Yesus itu anak seorang tukang kayu. Hikmat, kalau hikmatnya iyalah kali ya. Tapi kebesarannya apa? Enggak dianggap yang nggak ada sekolahan yang seperti sekolah kerabian kayak Saulus di bawah tangan Gamaliel apa? Atau jabatan sebagai imam lah, Kayafas dengan 70 anggotanya, ahli Taurat dan orang Farisi itu nggak ada, nggak bisa dibandingkan Yesus itu. Yesus itu anak orang miskin di zamannya lah, ya.
Udah gitu kan nikah ya. Orang Yahudi kalau di zaman itu pada usia 17-18 sudah dikawinkan oleh orang tuanya. Ya. Nah, Yesus enggak, itu pun dianggap aneh, ya. Makanya banyak juga orang bilang ini orang gila katanya. Ya, kenapa kau dengarkan dia? Jadi yang dibanding yang Yesus besar, lebih besar dari Salomo itu bukan perkara-perkara yang kelihatan yang lahiriahnya itu, bukan. Barangkali saya membandingkannya begini ya. Yang ini ada di dalam dimensi karyanya itu, Salomo dalam dimensi natural, Yesus dalam dimensi spiritual. Kalau Salomo membangun bait sucinya itu natural, gedung, ya memang luar biasa, emasnya banyak, kayu-kayunya apa semuanya, batu-batunya yang mahal-mahal ya. Tapi itu tetap dalam dimensi yang natural, dimensi jasmani ya. Karena Tuhan menciptakan 3 dimensi nih ya. Dimensi Elohim itu dimensi kekal ya. Alkitab hampir tidak pernah bicara dimensi kekal itu, ya. Makanya kalau ada yang bilang upah dosa neraka kekal, itu dia udah salah meleset jauh itu. Karena dimensi kekal ini kata Alkitab bilang tidak ada seorang pun yang pernah melihat Elohim dalam dimensinya, yaitu dimensi kekal. Ya, dia berada dalam terang yang tidak terhampiri. Artinya dia ada dalam dimensi yang kita nggak pernah tahu itu. Tuhan di dalam dimensinya nggak kita kenal, nggak bisa, ya. Tak seorang pun melihat itu, artinya nggak mungkin mengenal dia dalam dimensinya, yaitu dimensi kekal, dimensi Elohim. Tapi Tuhan dalam kitab Wahyu, kita lihat pasal 5 itu, atau pasal 4 ya, pasal 5, menciptakan 3 dimensi dia. Pertama, dimensi sorgawi, yang kita sebut itu sorga, di mana Tuhan menaruh tahtanya. Di situ Tuhan ciptakan juga malaikat-malaikat apa semuanya di situ, penghuni sorgawi. Itu ya, satu dimensi. Di bawahnya Tuhan ciptakan lagi dimensi bumi. Inilah dia ruang dan waktu, orang ilmuwan bilang itu. Dimensi bumi ya. Di bawahnya ada lagi dimensi bawah bumi. Dimensi alam maut, kalau mau dibilang begitu, mau istilah Gehenna, Sheol istilah Ibrani, atau Tartarus, atau Hades, itu dimensinya. Nah, karya-karya Salomo itu dalam dimensi natural, dimensi bumi. Kenapa demikian? Juga memang karena Salomo itu hanya, perjanjian lama itu hanya simbol, lambang, bayangan. Realitanya nanti dalam dimensi surgawi. Makanya Salomo punya kerajaan jasmani. Tapi Yesus kerajaan, dia juga bangun kerajaan juga. Kerajaannya bukan dari sini, kata dia ngomong Pilatus. Kerajaanku dari dimensi yang lain, yang memang akan dinyatakan di bumi ini. Kerajaan surga turun ke bumi, ya. Bait sucinya juga bait yang dibangun Yesus, kan Yesus bilang ini, yang dibangun Herodes itu, orang Farisi, rubuhkan ini, dalam 3 hari akan kubangun lagi. Nah, orang Farisi karena pikirannya ya jasmani lah, mana mungkin orang bangun gedung begini megah 3 hari. Maksud Yesus itu 3 hari itu ya dia tahu kita mati, bangkit, dia di alam maut, mengalahkan maut, dia duduklah sebelah kanan Bapa dan mendatangkan, mengutus rohnya, penolong yang lain itu. Itulah roh yang memberikan hidup. Itulah di hari Pentakosta itu 120 orang, itulah dia, bait roh. Ya adalah orang, gereja. Dan itu dimensinya surgawi. Dia ini gerejanya akan menghadirkan kerajaan surga di bumi. Itu makanya Yesus lebih besar, karena dia dimensinya ada dalam dimensi surgawi. Itu makanya Daud jadi kita Mazmur 110 tuh Pak. Atau kalau yang di Matius ada itu. Kenapa Daud ditanya sama orang Farisi, siapa Mesias menurut kamu? Orang itu langsung bilang anak Daud. Oh enggak. Seolah-olah kayak anak Daud itu seolah-olah kayak kerajaan Mesias itu sama dengan kerajaan Daud jasmani. Kerajaan Mesias itu punya musuh jasmani yang 7 bangsa ini. Nah kan orang Yahudi kan punya konsepnya begitu. Kerajaan Mesias itu adalah kerajaan jasmani sama seperti Daud, ya. Musuhnya musuh-musuh jasmani yang dikalahkan dan sebagainya. Jadi di sini Yesus lebih besar daripada Salomo dalam arti dimensi Yesus itu dimensi surgawi. Sementara Salomo dimensi jasmani, kira-kira begitu ya.
Coba dulu kita masuk dalam dunia kekristenan. Karena kebesaran atau kemuliaan dalam dunia kekristenan itu kebesaran tipe Salomo lah kalau saya bilang. Jasmani, lahiriah, ya di dimensi kebumian. Kenapa saya bilang begitu? Dalam dunia kekristenan, ini saya nggak soal ngoceh aja, karena saya sudah melanglang buana di dalam dunia kekristenan ini 40 tahun lebih, 44 kalau saya tahun, kalau dihitung-hitung dari tahun 78 itu. Sana kemari, saya melihat memang kalau dibilang pendeta besar gitu aja deh. Kalau ada orang, oh ini orang dipakai Tuhan luar biasa, oh ini hebat ini, oh ini diberkati ini gini. Apanya? Mengapa dia dapat gelar orang yang diberkati? Mengapa dia dapat gelar orang yang hebat dipakai Tuhan? Mengapa dia digelari orang yang penuh kemuliaan Tuhan? Pastilah karena khotbahnya itu atau apa pribadinya itu bisa menarik ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Di dunia ini yang paling besar tuh pemimpin yang bisa narik 600 ribu. Sekali bikin dia kebaktian satu tempat gedung itu ada 25 ribu kayaknya sekali masuk. Itu 6 atau 7 kali. Besar dia dibilang, pendeta besar. Bukan yang batiniahnya, enggak. Itu kita nggak di dalam kekristenan, saudara jangan ngomong-ngomong deh yang batiniah. Ngomong yang rohani deh. Ngomong yang jasmani. Kemudian apanya lagi? Kenapa dia dibilang kebesaran itu? Seorang diberkati apa sebagainya? Ya kalau enggak kekayaannya apa lagi? Ya sekarang mobilnya mobil yang kelas apa? Lamborghini kali ya. Ferrari atau Lexus atau apa? Mustang atau apa ya? Pokoknya yang apalah. Ya, enggak lah mobil sejuta umat. Rumahnya. Ya pastilah. Atau sekolahnya, sekolah teologinya. Bagus. Ya, dokter dari mana lah, atau PhD atau apa. Yang jasmani. Betul nggak? Saudara pendeta besar. Oh dipakai Tuhan. Barangkali karunianya itu yang jasmani. Penyembuhan, karunia menubuat atau macam-macam lah. Itulah dia kebesaran seseorang di dalam dunia kekristenan itu sama dengan tipenya kebesaran Salomo modelnya. Sementara saya yakin umat pilihan Tuhan di jalan zaman ini kebesarannya adalah dimensi spiritual. Kebesarannya batiniah ini. Kemuliaannya batiniah. Christ in you, the hope of glory. Dan itu tidak bisa dilihat. Tidak bisa. Kebesaran umat pilihan Tuhan di zaman ini adalah bahwa dia itu mengenal Elohim yang benar itu. Mengenal benar-benar karena Christ in you, dia hidup di alam batiniahnya. Ibadahnya umat pilihan Tuhan, ibadah yang roh dalam roh. Mengikuti pimpinan roh. Entah dia sebagai bapak atau ibu, sebagai pegawai, karyawan, pebisnis, apapun juga. Pendeknya dia mengikuti anak domba kemana saja. Anak domba itu pimpin. Nggak mungkin dalam konteks dalam kekristenan. Mau dipimpin Tuhan, nggak bisa. Kalau udah dalam satu organisasi, dalam satu struktur, saudara udah tahu toh. Kalau orang masuk dalam satu kotak itu sudah ada di situ job desk-nya. Sudah ada di situ tugasnya. Tanggung jawabnya ke siapa? Kan ada garis komandonya itu kan. Ya. Kalau orang-orang dalam struktur begitu bicara saya dipimpin roh ke sini, nanti dia bilang ngapa sih kamu datang ke sini? Udah mendingan keluar aja. Di sini tuh enggak ada bicara-bicara dipimpin roh. Kamu di sini sudah diatur. Jam kantornya sudah ada. Jam kerjanya udah ada, gajimu juga sudah ditetapkan, udah. Tahu sudah tahu siapa di atasmu. Dengarkan dia, jangan sok-sok dengarkan Roh Kudus lah katanya. Emang betul. Dalam kondisi kekristenan yang sudah jatuh ke dalam alam lahiriah itu, alam Salomo. Kebesarannya sudah kebesaran Salomo, ya memang begitu. Nah, kalau saudara memang kita ini umat pilihan Tuhan pasti keluar dari sistem itu, nggak mungkin. Nggak mungkin ada di situ. Karena nggak mungkin lagi kita mengikuti anak domba kemana saja dia pergi. Kalau sudah dikerangkeng ya di dalam suatu kotak struktural ya, organisasinya begini, nggak mungkin lagi. Makanya kebesaran umat pilihan Tuhan tuh atau sama dengan kebesaran Yesus itu sama sekali tidakkah lahiriah. Kebahagiaan umat pilihan Tuhan juga bukan karena hal-hal yang lahiriah.
Perhatikanlah Matius 5 itu. Berbagai orang yang apa? Banyak jemaatnya ya? Atau gedungnya besar? Atau duitnya banyak? Bacalah Matius 5 itu. Berbahagialah. Nggak ada sama sekali yang terkait dengan perkara-perkara jasmani, nggak ada. Itulah kebahagiaan umat pilihan Tuhan. Karena Yesus kita lihat di Matius 5 itu harus kita lihat dulu ya. Supaya kadang-kadang kan kita pikir dalam dunia kekristenan yang besar gitu, dunia lahiriah itu, orang yang hebat-hebat itu menurutnya, pendeta-pendeta besar gitu, itu berarti dia bahagia. Belum tentu juga. Bukan berarti itu, malah barangkali tidak. Banyak juga yang stroke, banyak juga yang jangan dulu ya, jangan cepat-cepat nilai begitu dah ya. Kalau udah yang lahiriah ini saudara, langsung kadang-kadang orang umat Tuhan tuh tertipu ya, tertipu. Nah, dipikir oh udah itu dia bahagia ya, makanya tipu dah. Kekayaan itu enggak salah. Saya sekali lagi ya, saya enggak menyerang. Kalau orang kaya itu karena dia bekerja dengan keras ya, dia sungguh-sungguh jujur, itu siapa sih si orang apa, Jack Ma, katanya orang terkaya di Tiongkok. Itu dia bukan orang Kristen. Nggak ada, barangkali dia gak pernah nyebut Tuhan Yesus itu. Dia orangnya kerja keras, kami kerja lebih keras dari siapapun ya. Dan kejujurannya jangan tanya, karena dia pernah bilang mesinnya waktu kita ditantang itu. Saya sering tuh dengar itu. Saya lebih senang tuh kadang-kadang ngomong dengar khotbah. Dengar khotbahnya Jack Ma ya, ketimbang dunia Kristen kadang-kadang udah males ya. Bukan soal apa, udah ngomongnya soal udah aja ada. Mendingan sekalian aja yang motivator ini. Motivator sejati itu Jack Ma. Saudara dengar itu. Dia pernah dalam suatu saat dia ngomong sama istrinya, kamu ingin mendapatkan suami yang jujur? Atau kamu ingin mendapatkan suami yang sukses? Tapi nggak benar. Untung istrinya bilang jujur. Ya sudah, dia jujur. Tapi dengan kejujurannya berhasil. Makanya pebisnis itu bukan berarti harus sogok sana, sogok sini, tipu sana, tipu sini baru berhasil. Enggak, bisa. Itu Jack Ma, jujur dia. Karyawannya katanya nggak boleh Alibaba itu. Nggak boleh terima-terima macam-macam. Ya. Itu orang kaya nggak salah. Memang kalau ingin kaya itu cinta uang itu. Dan ingat, kekayaan itu ada tipu dayanya. Ini yang menghalangi iman. Bukan kekayaannya itu sendiri. Perhatikan tuh di perumpamaan penabur. Ya. Yang tanahnya berbatu itu kadang nggak berakar. Datang pencobaan, gugur. Yang satu lagi nih, yang tanah bersemak duri nih loh. Bertumbuh dia benih itu. Tapi ada semak duri. Nah, semak durinya itu apa? Semak durinya itu tipu daya kekayaan dan kekhawatiran hidup. Yang saya mau bicara tipu daya dulu deh. Kaya orang menjadi kaya nggak salah. Kok dia kerja keras kayak Jack Ma, dia bisnis dengan jujur, ya, kerja dengan jujur, kaya dia nggak apa-apa, ya. Itu kan berkat Tuhan juga. Ya. Tapi ini ajaran-ajaran dalam kekristenan tentang kekayaan ini tipu daya ini. Dia bilang begini, tipu daya ini. Oh, kalau kau ikut Tuhan, kau diberkati, tandanya kau harus kaya. Itu dia. Itu dia tipu daya itu. Siapa bilang kalau mau ikut Tuhan berarti harus kaya? Saya dengar pernah langsung saya dengar. Anda harus kaya, katanya. Itu tandanya. Ya. Dari mana sih ngomongnya orang nih? Nggak baca Alkitab kali ya? Nggak tahu ya bedanya perjanjian lama perjanjian baru kali ya? Itu satu ya. Yang berikut, tipu daya di sini. Kalau engkau kaya, engkau bahagia. Ya, walaupun kalimatnya entah apapun kalimatnya ya, Saudara. Kalimatnya bagaimana, tapi yang jelas intinya kebahagiaan itu kalau engkau kaya. Itu tipu daya. Siapa bilang kekayaan itu menghasilkan kebahagiaan? Alkitab itu saya bilang tadi Matius 5, makanya dibaca tuh. Matius apa? Khotbah di bukit. Itu untuk murid-murid itu emang. Untuk orang banyak mah enggak. Yesus orang banyak mah orang bagian yang ketipu-tipunya lah. Nih, saya baca dulu ya. Ini saya bukannya apa-apa loh. Perhatikan ini. Dan setelah melihat kerumunan orang itu di Yesus ini ya. Setelah melihat kerumunan orang banyak ya. Bukan orang-orang kafir itu yang ikutin Yesus orang banyak. Itu orang-orang yang mengalami mujizat makan roti, kesembuhan apa semua. Itu dia.
orang banyak itu. Kalau sekarang dalam kekristenan itu orang yang banyakkan dipanggil lah, kira-kira begitulah. Orang-orang yang rajin-rajin ke gedung-gedung kebaktian itu. Cari-cari berkat Tuhan itu. Persebarannya. Dan setelah melihat kerumunan orang itu, kerumunan orang itu, dia mendaki ke atas bukit, dan setelah dia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Jadi murid-muridnya yang datang kepada Yesus, dan Yesus khotbah tentang kebahagiaan itu kepada murid-muridnya. Karena orang banyak mana nggak ngerti. Dia pikir orang banyak tuh pikir kalau kaya bahagia. Itu tipu daya. Malah saya nih jujur ya, nggak pernah lihat orang miskin tuh bunuh diri, loncat dari atas ke bawah. Orang-orang yang miskin, yang susah. Tapi kalau orang kaya, banyak kasus saya dengar. Sekali waktu saya khotbah di suatu tempat, saya bilang ada orang terjun dari atas, bos tekstil itu adik saya, kan. Malu juga saya. Orang kaya rupanya yang terjun dari atas itu, kepalanya lalu hancur situ. Ya. Jadi kekayaan jangan sudah pikir dikaitkan dengan kebahagiaan, jangan. Kebahagiaan hanya terkait dengan perkara-perkara batiniah. Saya ulangi lagi. Kalau kesenangan, ya. Kalau orang kaya senang, jelas. Karena dia bisa beli apa aja. Mau makan yang enak, senang. Tapi harus, ya apa lagi lah ya. Mau apa aja. Apa sih di dunia ini yang gak bisa dibeli dengan duit? Yang menimbulkan kesenangan. Tapi kalau kebahagiaan, nah ini jangan coba. Ini kebahagiaan ini hanya terkait dengan perkara-perkara batinnya. Perhatikan di sini, miskin dalam roh, berduka cita, ya, lembut hatinya, terus lapar dan haus akan kebenaran, penuh kemurahan, suci dalam hati, membuat damai, ya, dianiaya karena kebenaran. Itu yang menimbulkan kebahagiaan. Udah jelas ya? Tipu dayanya yang saya serang itu, ini khotbah-khotbah dalam dunia kekristenan ini penuh tipu daya. Salah satu tipu daya kekayaan itu korbannya mayoritas, saya kira dalam dunia kekristenan korban itu terkena khotbah-khotbah yang begitu. Tipu daya kekayaan itu. Tipu-tipu saja, ngomong berkat. Kalau kau berikan perpuluhan dapat 100 kali lipat. Ya mak, kalau saya sekalian duit juga kan. Kasih 1 juta dapat 10 juta kan, kira-kira begitu. Tipu aja, ngomong. Kadang-kadang saya ingin, ya, tapi nantilah ada waktunya. Sudah habis nih, ya. Jadi kesimpulannya apa dong kebesaran kita? Kebesaran umat pilihan Tuhan. Kemuliaan umat pilihan Tuhan apa? Christ in you. Dan ini nanti akan dinyatakan di akhir zaman. Apabila Kristus yang adalah hidup kita dalam batin ini menyatakan diri kelak, kita juga akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Disitulah kemuliaan kita dinyatakan. Disitulah Tuhan nyatakan, dan kau hambaku. Disitulah sebagian orang dipermalukan habis dan sebagian lagi dipermuliakan. Gak ada sesuatu yang tertutup. Nanti di Matius 7 ayat 21-23, di situ Yesus terang, inilah hambaku, yang ini yang berduit nih. Gitu loh. Disitulah kemuliaan kita nanti. Kalau sekarang ini ya udahlah. Kita kan sedang mengikuti orang yang dihina. Kita kan sedang mengikuti orang yang ditolak dalam dunia keagamaan. Bahkan orang yang dibunuh oleh dunia keagamaan di zamannya. Ya kan? Kita kan ikutin Yesus nih. Ya nggak? Cukup dulu lah ya. Mengenai kebesaran Salomo, itu kesambung lagi. Haleluya. Amin.